Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dianti Rukmini. NIM saya 1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini yaitu materi tentang bab terakhir, yaitu tentang laporan penelitian. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu tentang menjelaskan laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Nah, apa pengertian penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Penelitian eksperimen berupa metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang mengandung pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan manipulasi, dan kegiatan observasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang contoh. Misalnya, contoh riset eksperimental dalam tanpa kontrol grup. Pemerintah daerah berminat menerapkan kebijakan transmigrasi penduduk suatu desa yang memiliki tingkat kepadatan dan kemiskinan yang tinggi. Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, survei dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat. Riset eksperimental dilakukan dengan cara menerapkan treatment atau eksperimen pada partisipan penelitian, lalu mengevaluasi hasilnya. Nah, di sini pemerintah daerah melakukan eksperimen dengan cara mempertontonkan film tentang keberhasilan para transmigran untuk menstimulasi keinginan mereka agar mau pindah. Riset eksperimental dilakukan dengan cara menyelenggarakan pretest atau survei terlebih dahulu sebelum partisipan menonton film. Kemudian partisipan yang sama disurvei lagi setelah menonton film. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan laporan penelitian R dan D dengan laporan dan dengan contohnya. Pengertiannya, menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Gay, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk teori. Sedangkan menurut Self dan Richey, mendefinisikan penelitian pengembangan yaitu sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, praktisan, dan efektivitas. Nah, dari beberapa pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah metode penelitian untuk mengembangkan dan menghasilkan produk tertentu untuk diuji keefektifannya. Langkah penelitian pengembangan itu bisa mulai dari potensi dan masalah, mengumpulkan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, adanya revisi produk final, dan produksi massal. Selanjutnya yaitu tentang contoh judul penelitian dan pengembangan. Di sini saya mengambil contoh, misalnya pengembangan media pembelajaran video animasi untuk pencapaian kompetensi dasar menganalisis cara perpindahan kalor. Selanjutnya yaitu tentang menjelaskan laporan penelitian deskriptif dengan contohnya. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun, hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Sesuai namanya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti. Contohnya, misalnya sebuah penelitian deskriptif umumnya memiliki pertanyaan yang berawal dari kata tanya apa. Ada begitu banyak contoh penelitian deskriptif. Di sini terdapat 5 penelitian deskriptif. Contohnya, misalnya, apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi? Apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar? Apa upaya masyarakat untuk mempertahankan perekonomiannya di tengah PSBB? Apa upaya pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah PSBB? Dan apa dampak sosial dari work from home?
Nah, selanjutnya yaitu tentang menjelaskan laporan penelitian korelasi dan contohnya. Apa itu penelitian korelasional? Penelitian korelasional merupakan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, beberapa contoh penelitian korelasional di bidang ilmu sosial juga jumlahnya tak terhitung. Contohnya, makin tinggi tingkat kesenjangan sosial di suatu kota, maka tinggi jumlah kasus kriminalitasnya. Hal itu menunjukkan adanya korelasi antara variabel tingkat kesenjangan dengan variabel jumlah kriminalitas. Nah, menjelaskan laporan penelitian PTK dengan contohnya. Di sini pada penelitian PTK ini terdapat dua siklus. Ada siklus pertama, ada siklus kedua. Nah, mulai dari siklus pertama ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan. Nah, pada siklus kedua ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya yaitu menjelaskan laporan penelitian kepustakaan dengan contohnya. Apa itu pengertian penelitian kepustakaan? Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Nah, contoh judul penelitian kepustakaan. Di sini saya mengambil dua contoh. Misalnya contoh yang pertama, faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi pegawai memilih jabatan fungsional pustakawan. Studi kasus di Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, contoh yang kedua, faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyitiran sumber informasi berbasis internet oleh para penulis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, inilah video terakhir dari subbab mata kuliah metode penelitian. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Meliasari SPD MSI. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.